Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmah Harmeli dengan NIM 180384205028. Baiklah, di sini kami membahas yang pertama tentang prinsip dasar rekayasa genetika dan yang kedua contoh produk rekayasa genetika. Adapun prinsip dasar rekayasa genetika ini yaitu semua proses yang ditujukan untuk menghasilkan organisme transgenik. Organisme transgenik ini merupakan organisme yang urutan informasi genetik dalam kromosomnya telah diubah sehingga mempunyai sifat menguntungkan yang dihendaki. Ada beberapa prinsip dasar dalam rekayasa genetika ini, yaitu rekombinasi DNA, fusi protoplasma, dan kultur jaringan. Selanjutnya ada rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA ini yaitu proses mengidentifikasi dan mengisolasi DNA dari suatu sel hidup atau mati dan memasukkannya dalam sel hidup lainnya. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika ini melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau gen dan menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Nah, pada proses rekayasa genetika organisme yang sering digunakan yaitu seperti bakteri Escherichia coli. Bakteri ini dipilih karena paling mudah dipelajari pada taraf molekuler. Pada proses penyisipan gen ini diperlukan 3 faktor, yaitu yang pertama ada vektor, yang kedua ada bakteri atau virus, yang ketiga ada enzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Agustemona. Di sini saya akan membahas mengenai teknologi hibridoma. Nah, teknologi hibridoma adalah suatu cara untuk menyatukan dua sel dari jaring-jaring yang berbeda pada suatu organisme yang sama atau bahkan organisme yang berbeda. Nah, sehingga diperoleh satu sel tunggal atau yang disebut dengan sel hibrid. Nah, selanjutnya sel hibrid ini dapat dikembangbiakkan sehingga diperolehlah bertriliun-triliun sel. Nah, yang masing-masing sel itu mengandung satu set gen komplit dari sel yang lainnya. Contohnya, ketika salah satu dari dua sel yang asli mungkin berupa sel manusia. Nah, sel tersebut khusus mensekresikan produk yang berguna seperti antibodi atau hormon. Nah, hormon atau antibodi disekresikan dalam jumlah yang sangat sedikit karena hasil produksi dikendalikan mekanisme pengaturan sel yang normal. Nah, jika sel tersebut dilebur dengan sel kanker atau sel yang tidak memiliki pengendalian normal terhadap pertumbuhan dan sintesis protein, maka produksi hormonnya atau antibodinya secara dramatisnya akan meningkat. Nah, peristiwa peleburan dua sel ini menghasilkan sel hibrid dan dikenal sebagai hibridoma. Nah, hibrid itu adalah sel asli yang dicampur, sedangkan oma adalah kanker. Nah, tujuan teknik hibridoma adalah untuk menghasilkan antibodi dalam jumlah yang besar sehingga dapat digunakan untuk diagnostis dan terapeutik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Dilentania Laras akan membahas mengenai kultur jaringan. Nah, tahap-tahap kultur jaringan dalam membentuk embrio dari sel somatik serupa pada tahap perkembangan zigot menjadi embrio. Nah, kultur jaringan ini disebut sebagai perbanyakan secara in vitro karena jaringan ditanam atau dikultur pada suatu media buatan atau bukan alami. Nah, materi yang akan dikulturkan dalam kultur jaringan ini disebut explant. Explant ini dapat diambil dari yang dewasa ataupun pembenihan pada media yang sesuai. Explant akan tumbuh menjadi kalus, selanjutnya kalus akan berkembang menjadi tanaman kecil yang disebut plantlet. Kultur jaringan dapat pula dikatakan sebagai alat atau tool dalam pelaksanaan rekayasa genetika. Yaitu contoh produk dari rekayasa genetika, yaitu pemanfaatan rekayasa genetik dalam produksi obat. Nah, yang pertama yaitu pembuatan insulin.
Produksi hormon insulin melalui rekayasa genetika menggunakan teknologi plasmid yang dilakukan dengan cara mentranslasikan gen-gen pengendali hormon tersebut ke plasmid bakteri. Yang kedua yaitu pembuatan antibodi monoklonal. Nah, antibodi monoklonal ini adalah antibodi monospesifik yang dapat mengikat satu epitop saja. Antibodi monoklonal ini dapat dihasilkan dengan teknik hibridoma yang merupakan fusi sel dan sel. Yang ketiga adalah obat-obatan produksi rekayasa genetik. Nah, obat-obatan yang dibuat dari unsur aktif yang diproduksi dengan rekayasa genetika biasanya disebut dengan biologicals. Adapun obat-obatan tersebut antara lain yang pertama yaitu antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini adalah antibodi sejenis yang diproduksi oleh sel plasma klon sel-sel B sejenis. Yang kedua yaitu terapi gen. Terapi gen ini adalah pengobatan penyakit atau kelainan genetik dengan menyisipkan gen normal. Yang ketiga yaitu antibiotik. Nah, antibiotik ini dipelopori oleh Alexander Fleming dengan penemuan penisilin dari Penicillium notatum. Yang keempat adalah interferon. Nah, interferon ini adalah antibodi terhadap virus. Yang kelima yaitu vaksin. Contohnya vaksin hepatitis B dan malaria. Yang keenam yaitu hormon tumbuh manusia atau GH dan insulin. Hormon ini diproduksi menggunakan E. coli untuk mengobati kelainan pertumbuhan, misalnya cebol, dan insulin untuk penderita diabetes mellitus. Selanjutnya di bidang pertanian, peningkatan varietas tanaman dan pengembangan varietas baru dengan hasil yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap penyakit dan hama. Nah, peningkatan kualitas nutrisi berbagai produk makanan dari hewan. Baik, selanjutnya ada transgenik. Transgenik terdiri dari kata trans yang berarti pindah dan gen yang berarti pembawa sifat. Jadi, transgenik adalah memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik dari satu tanaman ke tanaman lainnya atau dari gen hewan ke tanaman. Transgenik adalah suatu organisme yang mengandung transgen melalui proses bioteknologi, bukan proses pemulihan tanaman. Transgen merupakan gen asing yang ditambahkan kepada suatu spesies. Tanaman transgenik adalah tanaman GMO, yaitu tanaman yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lainnya. Secara ontologi, tanaman transgenik adalah suatu produk rekayasa genetika melalui transformasi gen dari makhluk hidup lain ke dalam tanaman yang bertujuan untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat unggul yang lebih baik dari tanaman sebelumnya. Kemudian ada tahap pembuatan tanaman transgenik, yaitu yang pertama ada untuk membuat suatu tanaman transgenik, pertama-tama dilakukan identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bakteri. Kemudian selanjutnya ada setelah gen yang telah diinginkan dapat, maka dilakukan perbanyakan gen yang disebut dengan istilah cloning gen. Selanjutnya, pada tahapan cloning gen, DNA asing akan dimasukkan ke dalam vektor cloning atau gen pembawa DNA. Contohnya, plasmid atau DNA yang digunakan untuk transgen. Kemudian yang kelima ada vektor cloning akan dimasukkan ke dalam bakteri sehingga DNA dapat diperbanyak seiring dengan perkembangbiakan bakteri tersebut. Kemudian selanjutnya yang keenam, apabila gen yang diinginkan telah diperbanyak dalam jumlah yang cukup, maka akan dilakukan transfer gen asing tersebut ke dalam sel tumbuhan yang berasal dari bagian tertentu. Salah satunya adalah bagian daun. Kemudian yang ketujuh, transfer gen ini dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode senjata gen, metode transformasi DNA yang diperantarai bakteri Acrobacterium tumefaciens dan elektroporasi atau metode transfer DNA dengan bantuan listrik.
Keunggulan tanaman transgenik ini yang pertama, tanaman transgenik tahan kering, kemudian tanaman transgenik resisten hama, dan yang ketiga tanaman transgenik juga resisten terhadap penyakit. Selanjutnya, contoh tanaman yang telah menggunakan teknologi rekayasa. Yang pertama ada jenis tanaman sifat yang telah dimodifikasi dan modifikasi. Yang pertama ada padi. Sifat yang telah dimodifikasi mengandung provitamin A atau beta carotene dalam jumlah tinggi. Modifikasi gen dari tumbuhan narsis, jagung, dan bakteri Erwinia disisipkan pada kromosom padi. Kemudian yang kedua jenis tanaman jagung, kapas, dan kentang. Nah, sifat yang dimodifikasi itu tahan atau resisten terhadap hama. Kemudian modifikasinya gen toksin Bt dari bakteri Bacillus ditransfer ke dalam tanaman. Kemudian jenis tanaman yang ketiga itu ada tembakau. Sifat yang telah dimodifikasi tahan terhadap cuaca dingin. Modifikasinya gen yang mengatur pertahanan pada cuaca dingin dari tanaman Arabidopsis thaliana atau dari Cyanobacteria dimasukkan ke dalam tembakau. Kemudian jenis tanaman yang keempat itu ada tomat. Sifat yang telah dimodifikasi, proses pelunakan tomat diperlambat sehingga tomat dapat disimpan lebih lama dan tidak cepat busuk. Modifikasinya gen khusus yang disebut antisense ditransfer ke dalam tomat untuk menghambat enzim poligalakturonase atau enzim yang mempercepat kerusakan dinding sel tomat. Selain menggunakan gen dari bakteri E. coli, tomat transgenik juga dibuat dengan memodifikasi gen yang telah dimilikinya secara alami. Kemudian yang terakhir ada jenis tanaman kedelai. Sifat yang telah dimodifikasi mengandung asam olet tinggi dan tahan terhadap herbasida flisofat. Dengan demikian, ketika disemprot dengan herbisida tersebut hanya gulma di sekitar kedelai yang akan mati. Modifikasinya gen resisten herbisida dari bakteri Agrobacterium galur CP4 dimasukkan ke kedelai dan juga digunakan teknologi molekuler untuk meningkatkan pembentukan asam olet.